Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa hidup terasa berat? Mengapa hati gelisah? Mengapa pertolongan seakan jauh, padahal doa terus terucap? Mungkin bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena kita lalai menjaga Allah. Rasulullah SAW bersabda dengan kalimat yang sangat agung, "Ahfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. HR At-Tirmidzi Syahih. Kalimat singkat, namun jika dipahami dan diamalkan, ia cukup untuk menyelamatkan hidup dunia dan akhirat kita. Hadits ini disampaikan Nabi kepada seorang anak muda, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa agama ini dibangun di atas kaidah-kaidah yang jelas dan dalam, bukan hanya emosi. Rasulullah SAW ingin menanamkan sejak dini hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Makna, jagalah Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami hadits ini secara zahir. Allah tidak butuh dijaga. Allah Maha Perkasa, Maha Terjaga. Lalu apa maknanya? Penjelasan ulama Salafun Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, makna menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan batasan-batasannya. Artinya menjaga tauhid, menjaga salat, menjaga sunnah, menjaga diri dari maksiat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ya gulamu, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2/916 Syahih. Artinya, wahai anak muda, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Makna, jagalah Allah menurut manhaj salaf. Penting, Ahlus Sunnah tidak memahami lafaz ini secara zahir, seakan-akan Allah butuh dijaga. Ini pemahaman keliru dan menyimpang. Makna yang benar menurut salaf, jagalah Allah. Artinya, jagalah perintah-perintah Allah, batasan-batasannya, dan hak-haknya. Penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, makna menjaga Allah adalah menjaga perintahnya, larangannya, dan batasan-batasannya dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Bentuk menjaga Allah secara praktis, menjaga tauhid paling utama, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dalil, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Tauhid inilah penjagaan terbesar terhadap hak Allah. 2. Menjaga kewajiban, salat tepat waktu, puasa Ramadan, zakat, birrul walidain, menunaikan amanah. Dalil, wa aqimuas salata, dirikanlah salat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. 3. Menjaga diri dari maksiat, baik maksiat lahir maupun batin. Dalil, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Salaf memahami, meninggalkan dosa adalah bagian terbesar dari menjaga Allah. 4. Menjaga sunnah Nabi SAW, tidak menambah atau mengurangi agama. Dalil, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Sunnah Nabi SAW adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, takrar, dan sifat beliau, baik akhlak maupun fisik, yang menjadi petunjuk dalam agama.
Kedudukan sunnah dalam Islam, sunnah wajib diikuti, bukan pilihan. Dalil Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hashr ayat 7. Man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Quran Surah An-Nisa 80. Contoh sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ibadah, syalat berjamaah, syalat sunnah rawatib, zikir pagi dan petang, puasa Senin dan Kamis. Dalam akhlak, senyum kepada sesama Muslim, berkata jujur, menepati janji, khairukum ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis Tirmidzi. Dan semua malah jujur dalam jual beli, tidak menipu, menepati akad. Sikap Ahlus Sunnah terhadap sunnah. Ahlus Sunnah mendahulukan sunnah di atas akal dan hawa nafsu, mengikuti sunnah sesuai pemahaman sahabat, menolak bid'ah dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Hadis Abu Dawud Syahih. Makna Allah akan menjagamu. Jika hamba menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaganya dalam berbagai bentuk. Dijaga agamanya, dijauhkan dari syubhat dan bid'ah, diteguhkan di atas sunnah. Dalil, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Dua, dijaga jiwanya dan tubuhnya. Dijaga dari keburukan yang tidak terlihat. Dalil, lahu mu'aqibat yahfadhunahu min amrillah. Baginya ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. 3, dijaga akhir hidupnya, husnul khatimah. Ini penjagaan paling agung. Ucapan salaf, barang siapa hidup di atas sunnah, ia akan wafat di atas sunnah. 5, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maknanya bukan Allah berada secara fisik, tetapi pertolongan Allah dekat, taufik dan hidayah menyertai. Allah menolong di saat sempit. Dalil, innallaha ma'alladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan pertolongan, sebagaimana dipahami para salaf. Jika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Sapun dijaga imannya dari syubhat, bid'ah dan kesesatan. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Quran Surah Ibrahim ayat 27. 2, dijaga hidupnya dari keburukan yang tidak kita lihat. Lahu mu'aqibatun yahfadhunahu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. 3, dijaga akhirnya. Inilah penjagaan terbesar, husnul khatimah. Jagalah Allah di waktu lapang. Rasulullah SAW bersabda, Ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddat. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Dia mengenalmu di waktu sempit. Hadis riwayat Ahmad. Banyak orang baru ingat Allah saat sakit, bangkrut, dan ditimpa musibah. Namun orang beriman menjaga Allah setiap waktu. Penutup, saudaraku. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan langsung menyalahkan keadaan. Tanyakan pada diri, bagaimana salatku, bagaimana tauhidku, apa dosa yang belum aku tinggalkan, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Yang sering pergi adalah kita sendiri. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Seorang hamba tidak akan kehilangan apapun jika ia menjaga Allah, namun ia akan kehilangan segalanya jika ia meninggalkan Allah.
Sunnah adalah jalan keselamatan, meninggalkannya adalah awal kesesatan, menghidupkannya adalah sebab dicintai Allah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa mencintai sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan. Marilah kita berdoa, Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang menjaga perintahmu agar engkau menjaga iman, keluarga dan akhir hidup kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Amin ya Rabbal Alamin.